semuanya, perkenalkan nama saya Zahra Intan Nur Aulia. Saya dari 10 Keperawatan B. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang sistem pernapasan pada manusia. Apa itu respirasi? Respirasi adalah proses yang terjadi ketika tubuh mendapatkan oksigen dari udara dan mengeluarkan karbon dioksida keluar dari dalam tubuh. Selain pertukaran gas, respirasi juga membantu dalam menyaring, menghangatkan, serta melembabkan udara yang masuk ke dalam sistem pernapasan. Respirasi pada manusia terjadi ketika tubuh mulai bernapas dengan cara menghirup udara melalui hidung. Dalam proses tersebut, otot-otot diafragma akan meregang rongga dada dan mengembang guna memberikan ruang yang cukup untuk oksigen masuk ke dalam tubuh. Saat oksigen masuk ke dalam alveoli, proses metabolisme ini kemudian akan terjadi melalui dua tahap, yaitu respirasi eksternal dan respirasi internal. Respirasi eksternal yaitu proses respirasi yang terjadi saat oksigen dari alveolus masuk ke dalam aliran darah. Yang kedua ada respirasi internal, yaitu proses respirasi ketika oksigen yang berada di dalam darah mulai dialirkan ke sel-sel di seluruh bagian tubuh. Sistem pernapasan memiliki peran penting lainnya, yaitu 1. Mengatur suhu dan kelembaban udara yang dihirup. Yang kedua, melindungi tubuh dari partikel yang masuk. Yang ketiga, memungkinkan kemampuan berbicara. Yang keempat, membantu penciuman. Dan yang kelima, menyeimbangkan tingkat keasaman dalam tubuh. Organ-organ dalam sistem pernapasan. Yang pertama ada rongga hidung. Rongga hidung terdapat selaput lendir yang berfungsi menangkap benda asing seperti debu. Selain selaput lendir, terdapat juga rambut-rambut halus yang menyaring partikel atau benda asing dan mencegahnya masuk ke saluran pernapasan. Yang kedua, faring. Faring adalah organ pernapasan di belakang rongga hidung dan mulut. Fungsinya sebagai jalur masuk udara dan makanan. Selain itu juga berfungsi sebagai ruang resonansi suara dan bagian reaksi kekebalan tubuh melawan benda asing. Yang ketiga ada laring. Laring adalah bagian sistem pernapasan yang menghubungkan faring dengan trakea. Salah satu fungsinya untuk mengeluarkan partikel debu yang masuk bersama udara yang dihirup melalui refleks batuk. Yang keempat ada trakea. Trakea terletak di leher dan sebagian lainnya di rongga dada atau torak. Fungsinya untuk meneruskan perjalanan udara ke paru-paru dan penyaring benda-benda asing yang masuk ke saluran pernapasan. Yang kelima alveolus. Seperti gelembung paru-paru berbentuk bola yang diliputi pembuluh darah. Fungsinya untuk memudahkan darah ke dalam kapiler untuk mengikat oksigen. Yang keenam ada paru-paru. Paru-paru adalah organ pernapasan yang terletak di rongga dada dan terdiri dari dua bagian, yaitu bagian kanan dan bagian kiri. Sebagai organ pernapasan utama, paru-paru berfungsi sebagai tempat pertukaran gas antara oksigen dan karbon dioksida di dalam tubuh. Yang ketujuh ada pleura. Pleura adalah selaput pembungkus paru-paru, fungsinya untuk melindungi paru-paru dan menjadi pelumas agar paru-paru tidak tertekan organ lain. Berikutnya ada beberapa gangguan respirasi yang sering terjadi pada kita. Yang pertama ada flu. Flu disebabkan oleh virus influenza yang menginfeksi hidung, tenggorokan, dan paru-paru. Virus penyebab gangguan respirasi ini dapat menyebar melalui udara. Yang kedua ada faringitis. Faringitis adalah peradangan pada tenggorokan atau faring, disebabkan oleh infeksi bakteri maupun virus. Yang ketiga ada asma. Asma merupakan gangguan respirasi yang ditandai dengan peradangan pada saluran pernapasan. Keluhan ini membuat saluran pernapasan mengalami penyempitan. And your pockets can't find this no more. It's just you and me, and there's nothing I can do. I'm stuck with you, stuck with you, stuck with you.